Bunda dan rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai tentang licensing. Ini dibagi menjadi beberapa konten yaitu apa itu licensing, mengapa perusahaan penting, contoh produknya, keuntungan dan kerugian, dan yang terakhir ada kondisi perusahaan licensing saat ini. Next. Apa itu licensing? Perusahaan licensing adalah jenis bisnis di mana sebuah perusahaan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan produk, merek dagang, teknologi, atau hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki dengan imbalan pembayaran royalti atau biaya lisensi tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Berikutnya mengenai mengapa perusahaan melakukan lisensi. Alasan perusahaan melakukan lisensi adalah agar pihak yang menerima lisensi bisa menggunakan merek dagang mereka secara aman dan resmi sehingga bisa menjalankan bisnisnya dengan lancar dan tenang. Karena perusahaan mendapatkan perlindungan secara hukum bagi seluruh pelaku usaha agar dapat melindungi kekayaan intelektualnya dan tidak akan digunakan oleh pihak lain. Apalagi merek yang digunakan sangat terkenal dan punya reputasi bagus di masyarakat dan bisa memberikan kepercayaan berlebih pada konsumen terhadap produk yang sudah dilisensikan. Next. Bagaimana cara memperoleh licensing? Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi produk atau merek dagang yang digunakan. Nah, yang kedua kemudian kita menentukan perusahaan mana yang memiliki hak cipta atas merek dagang atau produk tersebut. Ketika kita sudah menentukan perusahaan tersebut, maka kita akan mengajukan permintaan kepada perusahaan licensing dengan mengirimkan proposal yang menjelaskan minat untuk menggunakan merek dagang dan bagaimana kita akan menggunakan hal tersebut di dalam bisnis kita. Setelah kita mengajukan permintaan kepada perusahaan licensing berupa proposal, maka kita akan menunggu tanggapan dari perusahaan licensing yang dituju. Kemudian, ketika sudah mendapat tanggapan, akan ada ketentuan dari persyaratan dalam kontrak yang harus diperhatikan, seperti batasan penggunaan merek dagang atau produk, biaya royalti, biaya lisensi, jangka waktu lisensi. Nah, ketika kita sudah memperhatikan hal tersebut, maka, akan masuk ke dalam pembayaran biaya lisensi. Dan tahap terakhir kita dapat menggunakan merek dagang tersebut. Kemudian berikut adalah contoh-contoh produk yang merupakan hasil dari licensing. Yang pertama itu adalah Uno dengan karakter Doraemon. Di sini Doraemon itu memberi lisensinya kepada Uno untuk menggunakan nama dan karakter-karakternya. Kemudian Coca-Cola memberi lisensi atas merek dan rasa Coca-Cola itu kepada Tic Tac. Kemudian ada lisensi merek, yaitu lisensi yang diberikan oleh BTS untuk mengizinkan McDonald's menjual produk dengan logo BTS. Dan terakhir ada lisensi massal, contohnya adalah Microsoft 365 yang mengizinkan penyewa lisensi, yaitu perorangan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual berupa software Microsoft. Next. Kondisi dari perusahaan licensing dari 4 contoh yang tadi sebelumnya disebutkan oleh Nicholas, ada 3 contoh lainnya, yaitu ada Walt Disney Company, Microsoft Corporation, dan Nike. Dari ketiga perusahaan ini semuanya dalam kondisi baik. Kalau Walt Disney Company saat ini memperluas bisnisnya di berbagai sektor seperti media, taman hiburan, maupun produk konsumen. Kemudian Microsoft juga memperluas bisnisnya seperti ke sektor kecerdasan buatan dan Internet of Things. Dan yang terakhir ada Nike memperluas juga bisnisnya dengan berinovasi dalam produknya dan strategi pemasaran yang lebih kreatif lagi. Kemudian dalam ketiga perusahaan tersebut terus berkembang dan berinovasi untuk memperluas bisnisnya dalam sektor dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Next. Tentunya di dalam hal licensing ini ada plus minus yang bisa kita dapatkan. Yang pertama dari bagian plusnya, bagi pemberi lisensi dia akan mendapatkan keuntungan dari royalti dari pengguna lisensinya. Dan bagi pengguna lisensi memiliki kekuatan hukum yang sah dan juga dapat menggunakan brand, logo, produk, dan yang lainnya. Dan bagi pengguna lisensi mendapatkan keuntungan dari menjual brand yang sudah ternama bagi pengguna lisensinya tanpa memulai usaha itu dari nol.
Yang berikutnya, pengguna lisensi akan mendapatkan bantuan baik itu berupa sistem manajemen ataupun training dari pemberi lisensi. Pemberi lisensi mendapatkan pengembangan bisnis yang lebih luas. Dan berikut ini adalah beberapa hal minus dari bisnis licensing. Yang pertama, pengguna lisensi tidak bisa semena-mena menambahkan atau mengurangi suatu produk atau kebijakan yang terkait dengan brand. Mereka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi lisensi. Yang kedua, produk sistem penggunaan brand harus sepersetujuan dari pemberi lisensi. Yang ketiga, pemberi lisensi dapat menarik lisensinya dari pengguna lisensi jika melanggar perjanjian, yang otomatis akan memberikan kerugian bagi pengguna lisensi. Demikian bagian plus dan minus, dilanjutkan dengan rekan yang lain. Baik, dari beberapa poin yang sudah dijelaskan terkait poin lisensi, maka dapat dirangkum bahwa lisensi bisnis ini merupakan sebuah pemberian izin dalam melakukan suatu produksi, baik itu dalam bentuk produk maupun dalam jasa tertentu, yang mana produk atau jasa itu sebelumnya telah dibuat oleh yang menciptakannya pertama kali. Lalu lisensi bisnis ini juga diperlukan untuk memberikan rasa kepercayaan kepada konsumen dan merek dagang bisa digunakan secara legal dan tentunya secara aman. Dengan adanya lisensi bisnis ini, maka akan memberikan kekuatan hukum untuk menggunakan brand tersebut dan penggunaan brand tersebut juga harus berdasarkan persetujuan dari pemberian lisensi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3, terima kasih.